وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku, saudariku, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan ketahuilah bahwa rahmat yang sangat teramat banyak, yang tiada tara dan tiada terhingga itu, ketahuilah bahwa itu kita dapatkan dari Allah setiap hari. Setiap hari kita mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat banyak dari Allah. Nikmat-nikmat yang sangat banyak itu tiada tara dan tiada terhingga, sangat mahal, sangat penting, dan itu kita dapatkan dari Allah setiap hari. Yang tidak mampu melihatnya, kasihan. Dia akan merasa bahwa hidupnya itu tak mendapatkan nikmat yang banyak. Padahal nikmat yang banyak itu Allah berikan kepadanya setiap hari. Allah berfirman dalam ayat yang insya Allah semua kita hafal atau semua kita sering mendengarnya dibacakan. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan itu setiap hari terjadi. Kesalahan banyak manusia adalah nikmat-nikmat besar dia anggap kecil. Dan nikmat-nikmat yang tak terlalu besar dibesar-besarkan. Sehingga nikmat besar akhirnya tak terlihat karena dianggap remeh dan sepele. Padahal itu nikmat-nikmat besar. Dan nikmat yang tak seberapa besar dibesar-besarkan. Akhirnya nikmat-nikmat besar yang setiap hari Allah berikan kepadanya, karena dia sepelekan, dia anggap nikmat-nikmat kecil sehingga tak terlihat. Akhi fid din, ukhti fid din, rahimani wa rahimakumullah. Buat sebuah pertanyaan, berapa harga yang pantas untuk jantung yang setiap hari kita pakai? Silahkan buat angka sendiri. Berapa harga yang pantas untuk apa tadi? Jantung. Setiap hari kita pakai jantung nggak? Tiap hari. Sambil tidur pakai jantung juga. Oke, berapa harga yang pantas untuk jantung itu? Satu triliun? Enggak. Masih mahal lagi jantung daripada 1 triliun. 100 triliun? Wajar kan Allah kalau Allah mengatakan, kalau kalian hitung nikmat Allah, nggak sanggup kalian menghitungnya. Ternyata 1 triliun, 10 triliun untuk sebuah jantung belum bisa. Angka itu terlalu kecil untuk sebuah jantung. Namun angka yang tak seberapa besar tadilah yang terlalu dibesar-besarkan. Sayangnya yang terlalu dibesar-besarkan itu pun nggak punya. Akhirnya selamat menderita. Yang besar dikecil-kecil no, yang tak besar dibesar-besar no, dan nggak punya juga. Siapa di antara kita yang punya 1 triliun sekarang semua yang hadir di masjid ini? Nggak ada kan? Tapi coba lihat, siapa di antara kita yang nggak punya jantung?
Itu baru satu jantung loh, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Bagaimana dengan paru-parunya? Bagaimana dengan ginjalnya? Bagaimana dengan ususnya? Bagaimana dengan darahnya? Dengan dagingnya? Dengan tulangnya? Dengan oksigennya? Dengan nikmat sehatnya? Dengan nikmat akal sehatnya? Wow, bagaimana cara menghitungnya? Mana lebih hebat nikmat akal sehat dibanding 100 triliun? Ayo. Ayo pilih orang yang wahai orang-orang yang berakal sehat. Nikmat akal sehat atau nikmat 100 triliun? Mana yang lebih penting? Ayolah. Sadarilah bahwa setiap hari kita mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang banyak disepelekan orang zaman sekarang, nggak dianggap sebagai nikmat besar. Sehingga akhirnya terlihat kerdil. Atau dikerdilkan. Sementara yang triliun tadi dibesar-besarkan, namun nggak punya juga. Kalau kita bisa melihat jantung kita lebih mahal daripada 100 triliun, hal yang sama paru-paru, hal yang sama darah, hal yang sama tulang. Kalau ada orang mau beli tulang Anda 100 triliun, semua tulang Anda diambil. Mau jual nggak? Mau jual nggak? Ma'asyiral muslimin mau jual nggak? Semua tulang belulang itu diambil 100 triliun. Nggak mau jual? Perlu istikharah? Nggak perlu istikharah untuk membuat keputusan? Nggak perlu? Yakin bahwa 1 triliun itu nggak ada apa-apanya dibanding nikmat tulang? Tulang itu tiap hari kita pakai? Tiap hari? Benar apa yang Anda katakan tadi, bahwa nikmat yang sangat teramat banyak itu, nikmat yang tak terhitung itu, yang sangat mahal itu, setiap hari kita gunakan, setiap hari kita pakai, setiap hari diberikan Allah kepada kita. Namun banyak orang mengkerdilkannya, tak membesarkannya, karena dia sudah membesarkan yang lain. Jadilah seorang mukmin seperti yang Allah katakan. Kalau seperti yang Allah katakan, maka insya Allah akan terlihat. Allah mengatakan, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kalian, itu tak akan terhitung. Jadilah seperti itu. Jadilah seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah yang benar-benar melihat setiap hari dia bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dunia itu sedikit. Nggak banyak, dunia itu sedikit. Dunia itu kecil, sedikit, qalil. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan kehidupan dunia itu, kenikmatan dunia itu sedikit. Jadilah mukmin yang seperti itu juga. Melihat kenikmatan dunia itu nggak besar, sedikit itu kenikmatan dunia itu. 100 triliun itu sedikit. Buktinya nggak sedikit, untuk beli tulang belulang saya aja nggak bisa. Buktinya sedikit, untuk beli jantung aja nggak bisa. Dan jauh lebih hebat daripada nikmat-nikmat jantung dan yang lain tadi, turunnya Al-Quran. Diutusnya Rasul. Diturunkannya syariat. Diberikan kepada kita hati yang condong kepada syariat. Itu jauh lebih nikmat daripada yang segala nikmat tadi yang tadi kita katakan. Oleh karena itu, para sahabat merelakan jiwanya, raganya, nyawanya demi agamanya. Karena mereka tahu agama itu lebih mahal daripada harga jantung, harga nyawa itu sendiri. Maka mereka korbankan sesuatu yang kerdil di hadapan sesuatu yang sangat besar, yaitu agama. Dan takkan ada orang yang bisa melakukan itu kecuali orang yang benar-benar tahu sehebat apa agama itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ana dimintakan untuk berbicara dengan tema agar mendapatkan nikmat
surga dunia. Apa itu surga dunia? Apa itu surga dunia? Anda nggak tahu siapa yang ngasih tema ini. Agar mendapatkan surga dunia. Manusia berbeda pendapat. Kalau sudah ditanya apa itu surga dunia. Namun izinkan Anda pada kesempatan yang berbahagia ini mengambil 2 potongan ayat, 3 potongan ayat di dalam Al-Quran. Sesuatu yang ada di surga juga ada di dunia. Sesuatu yang menjadi ciri khas surga, penduduk surga maksudnya, bukan surganya, penduduk surga. Dan juga ternyata ada di dunia ini. Mari kita lihat dulu yang ada di surga Allah. Terdapat dalam surah Al-A'raf. Ayat yang ke-49. Udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga. Bagi yang membuka mushaf baik di handphone atau di Al-Quran yang ada di hadapannya, nampak di pertengahan ayat, udkhulul jannata, masuklah kalian wahai penduduk surga ke dalam surga, masuklah kalian ke dalam surga. La khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Di dalam surga itu, la khaufun alaikum, tidak ada ketakutan apapun atas kalian, wala antum tahzanun, dan kalian juga di dalam surga tidak bersedih. Ini nyata keadaan situasi penduduk surga, karena ayatnya jelas dan tegas. Udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Iya, masuk ke dalam surga berarti ya. Ini untuk ayat untuk penduduk surga. La khaufun alaikum, di surga itu la khaufun alaikum, tidak ada takut atas kalian, wala antum tahzanun, juga kalian tidak bersedih. Sekarang kita pindah ke surat Al-Ahqaf. Ayat yang ke-13. Dan ini di permukaan bumi. Dan ini di permukaan bumi. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kita adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di dalam iman bahwa Allah adalah Rabb yang wajib untuk dipatuhi, wajib untuk ditaati, yang wajib untuk diridhoi keputusannya, wajib untuk diibadati satu-satunya. Tsumastaqamu, lalu mereka istiqamah di atas itu. Apa yang terjadi pada mereka di permukaan bumi? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak ada takut atas mereka dan juga mereka tidak bersedih. Mirip penduduk surga? Mirip penduduk surga. Hal yang sama dengan ayat ini di dalam Al-Quran surat Fussilat. Dan itu masih berbicara di dunia. Ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu berkata kepada mereka, alla takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Wa abshiru,
bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah akan ada surga yang kalian dijanjikan untuknya. Nampak korelasinya? Korelasi yang jelas bahwa ketika seorang menyatakan Rabbi Allah dengan segala konsekuensinya, kemudian istiqamah di atas Rabbi Allah dan segala konsekuensinya, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Malaikat itu memberikan semangat kepada seorang mukmin. Ini ada di dalam alam gaib. Allah takhafu, hai mukmin yang menyatakan Rabbi Allah, thumma istaqam, kemudian dia istiqamah, la Allah takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Bergembiralah akan ada surga untuk kalian, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nanti kalian akan masuk surga. Begitu nanti masuk surga, ayat yang tadi lagi dalam surah Al-A'raf, udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Ada kemiripan yang sangat jelas tentang penduduk surga, apa yang terjadi pada jiwa mereka, dan penduduk bumi yang istiqamah di atas Rabbunallah, apa yang terjadi pada mereka. Ini yang akan menjadi bahan kajian kita pada hari yang berbahagia ini, pada kesempatan yang berbahagia ini. Kesamaan antara jiwa penduduk surga dengan jiwa penduduk surga ketika mereka masih ada di bumi. Ketika mereka masih ada di bumi. Ternyata sama. Tentu dengan sama dalam konsep yang berbeda. Sama di dunia dengan sama di surga tentu berbeda. Di surga benar-benar nyata dari A sampai Z. Di akhirat maksudnya, di surga nyata dari A sampai Z. Di dunia ada kesedihan, tapi secara umum sifat penduduk surga adalah tidak bersedih dan tidak takut. Ma'asyiral muslimin, berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, dan beliau juga sampaikan itu di dalam kitab-kitab beliau yang lain, bahwa hari-hari muslim itu hidup itu ada 3. Hai muslim, engkau hidup, hari-hari hidupmu itu ada 3. Pertama, hari yang telah berlalu. Kedua, hari yang sekarang sedang dihadapi. Dan yang ketiga, hari yang akan datang. Inilah 3 hari kita. Semua kita mendapatkannya dan semua kita melalui akan berhadapan dengan 3 hari itu. Hari yang pertama apa tadi? Hari yang telah berlalu. Dan disinilah letaknya, jangan sedih. Hari yang ketiga, kita lewati 1 hari, hari yang ketiga, hari yang akan datang. Disinilah letaknya, jangan takut. Karena seluruh tafsiran para ulama tentang sifat orang yang beriman, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, mengatakan khaufun untuk sesuatu yang akan datang. Mereka tidak takut dan tidak gentar untuk sesuatu yang akan datang. Wa la hum yahzanun, mereka tidak sedih berhadapan dengan sesuatu yang telah berlalu. Memikirkan sesuatu yang telah berlalu. Ini sifat orang yang beriman, sifat orang yang beriman penduduk surga ketika mereka di dunia, mereka tidak takut untuk masa yang akan datang, untuk hari-hari yang akan datang, dan mereka tidak bersedih atas hari-hari yang telah berlalu. Akhi fiddin, untuk hari yang telah berlalu, siapa di antara kita yang tidak membuat kesalahan? Siapa di antara kita yang tidak bersalah pada hari-hari berlalunya? Wallahi, kita akui sekarang ini di hadapan Allah, dan Allah sebagai saksi, semua kita berdosa.
Semua kita pernah melakukan kesalahan, semua kita pernah melakukan maksiat, semua kita pernah melakukan hal yang tidak diridhoi Allah. Walau kita tidak boleh menyampaikan kepada orang apa itu, nggak boleh, nggak boleh. Sesuatu yang Allah tutupi, jangan dibongkar-bongkar, jangan disebutkan ke orang, nggak boleh. Maka menceritakan aib masa lalu, saya dulu begini, itu nggak bagus, nggak boleh. Biarkan yang ditutupi Allah tutupi. Kecuali ternyata di sana ada ibrah untuk orang, agar orang tidak mengikuti itu. Bukan untuk disebut-sebut. Suatu hari saya anak pribadi sedang bersama salah seorang ulama kota Madinah, yaitu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Dan beliau bercerita dalam salah satu safar beliau ke Afrika. Beliau mengatakan, di sana saya bertemu dengan saudara-saudara kita umat Islam yang sering khuruj. Yang sering apa? Khuruj. Lalu sebagian mereka menghampiri saya. Ternyata sebagian mereka kenal sama saya. Lalu kemudian mengatakan, kalian ini begini. Mulai menyalah-nyalahkan apa yang kita dakwahkan daripada tauhid, apa yang kita dakwahkan daripada amar ma'ruf nahi mungkar, apa yang kita dakwahkan mereka. Lalu kemudian mengatakan, coba lihat ini. Saudaraku sini, dipanggil sebagian orang itu, tolong ceritakan apa kamu dulu dan apa kamu sekarang. Lalu saudara itu yang dipanggil itu, dulu saya begini, mulai menceritakan apa? Maksiat-maksiat yang dulu pernah dia kerjakan. Namun setelah kenal dengan dakwah yang sekarang ini, maka saya sekarang tahajud, saya sudah tinggalkan itu, saya sekarang sudah sholat, saya mengajak orang, saya mulai menceritakan kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan ketika sekarang sudah meninggalkan yang lama. Syekh Ibrahim mengatakan kepadanya, sudah selesai? Iya. Apa yang kau katakan tadi, engkau melanggar dua hal dalam ilmu syariat. Engkau melanggar apa? Dua hal dalam ilmu syariat. Yang pertama, engkau menyampaikan kesalahan masa lalu yang telah ditutup oleh Allah, dan itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Menceritakan masa lalu kita yang maksiat kita kepada orang, itu nggak boleh. Anda melanggar syariat Allah dalam menceritakan masa lalu Anda kepada orang lain yang masa lalu berbuat maksiat itu. Anda telah melanggar syariat dalam menceritakan itu. Dan yang kedua, sekarang Anda sebutkan kebaikan Anda atau ketaatan Anda kepada orang lain, itu juga melanggar ilmu syariat. Jadi apa yang Anda lakukan kepada saya sekarang, Anda melanggar dua bab daripada dua bab syariat. Mulianya ada di mana? Jadi kata beliau, di sini pentingnya ilmu. Ternyata ketika dibangga-banggakan ketaatannya, itu melanggar syariat. Nggak boleh membangga-banggakan ketaatan kita kepada orang lain. Dan juga ternyata ketika menyampaikan dosa dan kesalahan masa lalu, itu juga nggak boleh. Sesuatu yang sudah Allah tutup, biarkan tertutup. Ngapain dibongkar? Tapi kata beliau, di sini letaknya kita butuh ilmu. Ternyata hanya semangat saja membuat kita melanggar syariat. Dan itu Anda dengar langsung dari lisan beliau ketika itu bercerita di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kembali kita kepada topik bahasan kita. Ternyata penduduk surga, semoga semua kita nanti berkumpul di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita berkumpul di sana tanpa singgah ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Karena dua hal itu baru, kalau dua-duanya terwujud, baru mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Masuk surga tanpa singgah di neraka. Karena ada juga yang masuk surga namun sebelumnya residivis. Tapi residivisnya Jahannam. Dan tertulis di jidat mereka.
tertulis di jidat mereka jahannamiyun, mantan neraka jahanam. Namun kesuksesan hakiki ada dua. Dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Oleh karena itu kenapa kita minta surga dan minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Kenapa Rasul minta surga dan Rasul minta perlindungan dari neraka. Dan Rasul kalau membaca ayat-ayat Rasul SAW, Rasul kita tercinta kalau baca ayat Al-Quran di dalam sholat malam, bertemu dengan surga, minta surga kepada Allah. Bertemu dengan ayat neraka, minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Ternyata penduduk akhirat yang masuk surga, sifat mereka di dalam surga la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan ternyata penduduk dunia yang istiqamah di atas agama Allah, konsekuensi Rabbunallah dan dengan segala konsekuensinya, maka mereka juga mendapatkan sifat yang sama dari sifat penduduk surga, yaitu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak bersedih masa lalu. Haqifiddin. Kenapa orang yang istiqamah di atas ketaatan tidak bersedih? Hilang rasa sedihnya terhadap kesalahan masa lalu. Apa yang mengobati kesedihan itu hilang? Apa yang mengobati kesedihan itu hingga hilang? Karena mereka sangat yakin, hakul yakin, tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Allah pasti mau mengampuni. Bahwa Allah tabaraka wa ta'ala Rabb yang maha pengampun, Rabb yang maha pemaaf. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati kita bahwa kalau kita serius minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah pasti akan ampuni. Pasti, nggak ada cerita tidak. Kalau kita serius minta ampun. Karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan janji Allah kepada orang-orang yang bertaubat adalah asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Rabb kalian akan ampunkan untuk kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Rabb kalian akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Maka keyakinan yang sangat kuat mengobati kesedihan maksiat masa lalu yang kita insya Allah yakin berusaha sekuat tenaga sebaik mungkin telah bertobat daripadanya. Dan minta ampun kepada Allah tabaraka wa ta'ala dosa-dosa kita itu. Hati-hati di sini, jebakan iblis laknatullahi alaih, yakin akan diampuni dan masih melakukan dosa itu. Bukan itu, bukan begini yang benar. Ini jebakan iblis. Yakin akan diampuni tapi dosa lanjut. Yang benar adalah yakin akan diampuni dengan taubat. Itu tipis bedanya. Sama-sama yakin diampuni, namun yang satunya yakin diampuni untuk kemudian melanjutkan dosa. Dan ini jebakan iblis. Ini tipuan iblis yang besar untuk banyak orang di zaman sekarang dan zaman dahulu dan yang akan datang. Dia jadikan sifat pemaaf Allah landasan untuk lanjut berbuat maksiat. Tenang saja, santai bro, Allah itu pemaaf. Lanjut aja, nanti minta maaf kalau sudah pensiun, gitu. Nanti kalau sudah tua kita ke masjid lagi, persiapan akhirat. Sekarang lanjut dulu, Allah pemaaf kok, santai saja. Ini jebakan iblis. Allah maha pemaaf, berteman dengan maksiat yang berlanjut. Namun yang benar, Allah maha pemaaf, berteman dengan taubat. Dalam bab ini
Di dalam surat Thaha. Ayat yang ke 82. Wa inni laghaffarun liman tab wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Kalian dalam surat Az-Zumar. Sebanyak apapun dosa kalian, kalau kalian bertaubat, Allah pasti akan ampuni. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan dosa semuanya. Tapi taubat. Ketika seorang mukmin bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah, dia tidak boleh ragu bahwa Allah mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat. Dan inilah dia obat tidak sedih dengan kesalahan masa lalu. Kalau kita hitung-hitung kesalahan kita masa lalu, tak terhitung. Kesalahan mata, kesalahan telinga, kesalahan lisan, kaki dan tangan, hati, harta, dan yang lainnya. Berhadapan dengan masa yang akan datang, banyak orang yang takut berhadapan dengan masa yang akan datang. Sifat penduduk surga dunia, hatinya tenang dan tentram, karena tidak takut dengan masa yang akan datang. Apa obatnya? Karena dia sangat yakin dengan semua itu telah tertulis daripada takdir itu. Yang Allah katakan datang menimpa, tak akan meleset. Yang Allah katakan tak datang, tak akan datang. Yakin akan takdir Allah tabaraka wa ta'ala, itu akan mengobati ketakutan di masa yang akan datang. Perhatikanlah seorang orang tua yang sangat khawatir akan nasib anaknya nanti bagaimana. Anak saya ini nanti bagaimana ya? Difikirkan, sedih. Takut nanti anak ini nanti bagaimana. Itu akan terobati kalau Anda benar-benar yakin bahwa anak ini belum lagi dunia ini tercipta, takdir hidupnya sudah ditulis. Belum dia lagi lahir ke permukaan bumi, masih di dalam rahim, catatan takdir diulang lagi. Di dalam rahim ada catatan umur, takdir umur yang dicatat oleh malaikat di dalam rahim. Ketika dia masih di dalam janin, di dalam rahim ibunya, diulang lagi catatan khusus dia pribadi. Adapun yang dicatat di sebelum langit dan bumi itu catatan umum di Lauhul Mahfuz. Di dalam rahim diulang catatan pribadi apa yang akan terjadi pada dirinya dari A sampai Z. Di dalam rahim ditulis lagi dan tidak akan lari dari catatan itu. Itu dia nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa apapun yang tak akan menimpamu, meleset tak akan menimpamu, tidak Allah tuliskan menimpamu, tak akan datang menimpa. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwa yang ditakdirkan Allah menimpamu takkan meleset, tak datang menimpa. Maka kita menjalankan takdir kita yang akan datang. Sudah datang waktu sholat? Baik, kita azan dulu, kita lanjutkan sedikit dengan tanya jawab insyaallah kalau ada pertanyaan di akhirnya. Dan kita tutup dengan sholat berjamaah insyaallah ta'ala.
Muslimin wal muslimat, al-hadirun wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudaraku dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Maka obat sedih adalah keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun yang disertai dengan taubat. Dan obat takut akan sesuatu yang akan menimpa di masa yang akan datang, keyakinan yang sangat kuat bahwa semua telah tertulis. Semua telah ditakdirkan, semua telah dituliskan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tidak akan pernah keluar dari tulisan itu. Semua telah ditakdirkan, semua telah ditentukan oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita menjalani sesuatu yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu membuat kita tidak gentar. Karena kalau Allah takdirkan terjadi, pasti terjadi bagaimanapun cara menghindarnya. Dan kalau Allah takdirkan tidak terjadi, tidak akan terjadi walau sehebat apapun orang ingin mewujudkannya. Maka ini akan membuat kehidupan di masa yang akan datang, kita tidak takut. Apa yang harus kita takuti? Semua sudah ditulis oleh Allah. Kita tinggal menjalani apa yang tertulis. Dan itu tidak akan keluar daripada tulisan tersebut. Kalau Allah takdirkan, pasti akan terjadi. Innahu law quddira syai'un kana. Nabi SAW mengatakan, menasihati salah seorang istrinya yang marah kepada pembantunya, dengan mengatakan kepada istrinya, innahu law quddira syai'un kana. Sesuatu kalau sudah ditakdirkan Allah pasti terjadi. Jadi nggak perlu marah. Itu sudah Allah takdirkan terjadi. Sekarang kita coba kaitkan antara firman Allah dalam surat An-Nahl 97 dalam surah An-Nahl 97 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia mukmin, dia beriman, amal saleh yang disertai dengan keimanan, keimanan yang digabungkan dengan amal saleh, apa yang akan terjadi padanya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan dia di dunia dengan kehidupan yang sangat baik, dengan kehidupan yang sangat nyaman, dengan kehidupan yang indah. Ayat ini di dalamnya ada beramal saleh dan gabungkan dengan keimanan. Sekarang coba lihat surah Al-Baqarah ayat 38. Ingat tadi surat An-Nahl tadi, barang siapa yang beramal saleh dan dia beriman, kami akan hidupkan dia di dunia dengan kehidupan yang sangat baik, yang sangat nyaman, yang sangat indah, yang sangat lezat. Nikmat. Apa itu? Coba lihat surat Al-Baqarah ayat yang ke 38. Faman tabi'a hudaya. Barang siapa yang mau mengikuti petunjukku. Barang siapa yang mau mengikuti petunjuk yang ku turunkan. Itu dia tadi beriman dan amal saleh. Apa yang akan terjadi pada dirinya? Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau mau mengikuti petunjuk itu, maka yang terjadi adalah tidak ada rasa takut untuk mereka dan tidak ada rasa sedih. Ini dia ternyata kenyamanan yang Allah katakan dalam surat apa tadi? An-Nahl tadi. Kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram di saat Allah berikan kepada Anda, hilang rasa sedih atas masa lalu, hilang rasa takut berhadapan dengan masa yang akan datang. Wallahi senikmat-nikmat hidup itu. Senyaman-nyaman hidup itu. Kita punya hati, kita punya rasa, kita punya jiwa yang tak gentar dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan tidak bersedih memikirkan kesalahan kita dan dosa-dosa kita di masa lalu.
Kenapa? Dosa masa lalu kita sudah tinggalkan, kita sudah hiasi dengan taubat, dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mengampuni karena kita serius. Insya Allah kita yakin Allah akan mengampuni orang yang serius. Dan kemudian masa yang akan datang kita akan lalui, dan kita berikhtiar, apapun yang akan terjadi telah dituliskan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu dia senikmat-nikmat hidup. Hidup tak pakai takut, hidup tak pakai sedih. Ma'asyarul muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini yang bisa Anda persembahkan sebagai persamaan antara kehidupan surga di akhirat, penduduk-penduduk surga, dengan kehidupan penduduk surga ketika mereka di bumi. Ternyata hati mereka sama-sama tidak takut dan tidak sedih, sehingga terwujud kenyamanan luar biasa di surga Allah, ditambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang abadi, dan terasa kenikmatan hidup di permukaan bumi di saat kita telah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala nikmat mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk, beriman dan beramal saleh. Kemudian Allah berikan kepada kita la khaufun alaihim wa la hum yahzanun di permukaan bumi, dan itu terwujud. Kita tutup dengan sebuah bahasan yang dengannya kita tutup materi. Silahkan tanya jawab setelahnya kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau Anda punya jawabannya secara ilmu syariat, kita akan jawab. Tutup dengan sebuah bahasan. Lalu apa kesibukan mereka ketika mereka tidak takut dengan masa yang akan datang, dan tidak khawatir dengan masa yang akan datang, dan tidak takut akan masa yang lalu? Imam Ibnul Qayyim memberikan penegasan. Penduduk mukmin itu sibuk dengan apa yang dia lakukan sekarang. Menyibukkan dirinya dengan apa yang dia lakukan sekarang. Hari ada berapa tadi? Hari ada berapa tadi? 3 yang lalu. Jangan sedih. Selesai. Jangan sedih. Allah Maha Pemaaf. Anda sudah bertaubat, Allah pemaaf. Jangan lanjutkan lagi. Ingat-ingat dosa masa lalu yang membuat Anda sedih. Wallahi berkali-kali dalam pengajian kita ditanyakan, Ustaz, saya dulu pernah begini, sekarang saya mendapat gini. Apakah itu karena masa lalu saya yang saya berbuat? Jangan terlalu sedih dengan masa yang lalu. Anda telah bertaubat, jangan sedih. Oke, masa yang akan datang jangan takut dan khawatir. Semua telah tertulis. Penduduk bumi semuanya sepakat memberikan manfaat, nggak bisa kalau Allah belum catatkan. Penduduk bumi semuanya sepakat untuk memberikan satu mudarat, nggak bisa kalau Allah belum tuliskan. Lalu apa yang membuat sibuknya penduduk akhirat? Penduduk orang yang beriman, apa yang membuat mereka sibuk? Yang mereka sibukkan adalah apa yang mereka kerjakan sekarang. Perhatian orang yang beriman itu kepada apa yang sekarang sedang mereka kerjakan. Ini hasil daripada la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Penduduk orang yang beriman, orang yang innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, yang insyaallah mereka adalah penduduk surga nanti. Kesibukan mereka adalah kesibukan sekarang sedang ngapain? Sekarang mengerjakan apa? Wallahi kalau kita sibukkan hari kita dengan sekarang saya ngapain, sekarang saya mengerjakan apa, akan tercipta keimanan yang luar biasa. Karena konsekuensinya adalah kalau benar lanjutkan, kalau salah tinggalkan. Apa yang sedang dia kerjakan karena terlalu harap masa yang akan datang, terlalu mencita-citakan masa yang akan datang, lalai untuk masa yang sekarang. Itu cara syaitan untuk menyeret mereka untuk keluar dari fokus yang sekarang. Orang yang beriman tidak. Fokusnya yang sekarang sedang dia hadapi, yang sekarang sedang dia kerjakan, dia fokus kepada keadaan itu saja. Soal nanti, pekerjaan nanti. Soal belakang, kalau salah lakukan taubat dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu ketika ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri, dengan apa engkau menjadi orang saleh? Apa yang membuat engkau saleh? Bagaimana engkau menjalani hari-harimu? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aku tidak pernah melangkahkan kaki, melainkan aku memikirkan apakah itu di atas ketaatan atau di atas maksiat. Siap. Mau melangkah, perhatikan. Fokusnya adalah, sekarang saya mau ngapain ini? Sekarang saya ngerjakan apa ini? Kalau di atas ketaatan saya lanjutkan, kalau di atas kemaksiatan saya mundur. Saya tinggalkan, nggak jadi melangkah. Dan saya tidak mengucapkan perkataan
Bahkan ucapan pun, kata beliau, saya tidak mengucapkan kata-kata, melainkan saya perhatikan dulu, apakah di atas ketaatan atau di atas maksiat. Sekiranya di atas ketaatan saya ucapkan, sekiranya di atas maksiat saya tidak jadi ucapkan. Ternyata fokus Imam Hasan Al-Basri sehingga menjadi orang yang sangat ahli ibadah adalah apa yang sekarang sedang dia akan kerjakan, ia perhatikan. Di atas ketaatan, lanjut. Sekiranya tidak untuk ketaatan, berhenti. Kesibukannya untuk pekerjaan yang sedang dihadapi. Kenapa? Pekerjaan yang nanti, urusan nanti. Hadapi lagi di harinya, di saatnya. Dan itu sudah ada catatan takdirnya. Banyak orang yang hilang fokus apa yang sedang dia kerjakan sekarang karena terlalu menghayal di masa yang akan datang. Nanti akan begini, akan begini, akan begini. Ya udah, yang sekarang langgar dulu. Yang sekarang kerjakan, yang salah nggak apa-apa, yang penting di akhirnya dibenahi. Itu nggak benar. Betapa banyaknya orang mengatakan, ya udah lakukan, nanti kalau sudah pensiun kita taubat. Emang yakin sampai ke usia pensiun? Zaman kayak begini, yang tiba-tiba kematian datang mendadak banyak sekali. Maka gagal untuk fokus kepada pekerjaan yang sekarang disebabkan menghayal di apa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau disibukkan dengan kesedihan masa lalu. Orang yang beriman tidak demikian. Orang yang beriman dan beramal soleh yang ada dalam surat An-Nahl tadi, mengikuti petunjuk hidayah Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah tadi, dan mereka lah orang-orang yang istiqamah yang ada dalam surat Fussilat tadi. Sifat mereka adalah tidak memikirkan masa lalu sehingga bersedih, tidak takut dengan masa yang akan datang sehingga takut, namun mereka fokus kepada pekerjaan yang sekarang. Sekiranya kita selalu perhatikan apa yang akan kita kerjakan, di atas ketaatankah atau tidakkah. Sekiranya di atas ketaatan kita akan lakukan, sekiranya tidak kita berhenti, maka seandainya itu kita lakukan, wallahi benar-benar akan menjadi orang saleh. Karena yang terjadi adalah syaitan lupakan dengan membiarkan kita hanyut di dalam kemaksiatan dengan harapan di masa yang akan datang, atau tidak jadi mengerjakan pekerjaan karena terlalu memikirkan kesalahan masa lalu. Demikian apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia secara materi. Untuk materi yang dimintakan kepada Anda untuk berbicara surga dunia, yaitu di saat kita mendapatkan anugerah yang sangat besar dari Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Berusahalah dan itu pasti bisa. Tak ada yang Allah janjikan di dalam Al-Quran yang mustahil terwujud. Itu tidak ada. Tak ada. Allah menyatakan di dalam Al-Quran itu pasti bisa. Soal berat, ya berat. Soal harus latihan panjang, ya latihan panjang. Namun tak ada yang mustahil, dan generasi pertama umat Islam telah mewujudkan itu dan menyatakannya dengan nyata dalam kehidupan mereka, sehingga tak mungkin itu hal yang mustahil untuk terjadi. Ustaz, apakah makna tidak bersedih hanya sebatas tentang masa lalu saja? Masa sekarang kan juga ada sedihnya, Ustaz. Nah, Anda sudah katakan tadi, secara umum. Tadi sudah anak, tapi sangat selintas Anda mengatakan secara umum, kesedihan itu memikirkan masa lalu. Secara umum, ketakutan itu berhadapan dengan masa yang di depan. Soal hari ini ada sedih karena ada musibah yang datang, itu juga ada, di dunia ada. Akan tetapi kesedihan ini juga ada obatnya. Kesedihan yang seperti ini, musibah datang, orang tua meninggal, anak meninggal. Sekarang kesedihan yang sekarang sedang terjadi juga ada obatnya. Obatnya adalah pahala yang Allah janjikan. Obatnya adalah kabar gembira kalau kita sabar. Obatnya adalah derajat di surga Allah dengan sangat banyak pahala yang diberikan berlipat ganda untuk orang yang sabar. Ini adalah obat untuk kesedihan yang apabila sedang menimpa.
janji Allah bahwa Allah akan mengampunkan dosa-dosa apabila musibah ini kita hadapi dengan sabar. Ini adalah obat kesedihan untuk musibah yang sedang terjadi. Akan tetapi ini bab umum. Kesedihan, bab umum, mayoritasnya adalah untuk masa yang akan datang. Memang di dunia ini ada kesedihan yang sedang terjadi, namun ada obat lain. Akan tetapi kesedihan itu tidak banyak. Yang ini, kesedihan yang sedang, musibah yang sedang menimpa itu tidak banyak. Karena musibah yang datang menimpa kita jauh lebih sedikit dibanding nikmat yang datang kepada kita. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara mengimani bahwa doa dapat merubah takdir? Mari sedikit berapa namanya? Membuat gambaran. Si fulan awalnya orang miskin. Ikhtiar, belum juga ikhtiarnya terwujud. Suatu malam dia berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan untukku rezekiku. Dan dia menangis. Dan dia berikhtiar. Setelah 5 tahun rezekinya lapang. Dan di ilmu gaib sana, kelapangan yang datang 5 tahun berikutnya itu disebabkan doa yang dikabulkan oleh Allah 5 tahun yang lalu. Mari, apa namanya ini? Membuatkan, apa namanya? Imajinasi atau apa namanya? Apa sih yang seperti ini? Apa sih namanya bahasa Indonesianya? Membuat sebuah gambaran. Si fulan, fakir. Dia berikhtiar. Semua manusia berikhtiar. Namun dia tetap tidak lapang rezekinya. Dan dia berdoa malam itu, ternyata malam itu Allah kabulkan doanya, namun pengkabulannya itu terwujud 5 tahun yang akan datang. Dan sekarang hidupnya sudah lapang. Dan Allah Maha tahu, kita tidak tahu, nun dalam catatan gaib, kelapangan yang datang tahun ini, itu adalah buah daripada doanya, 5 tahun yang lalu. Baik. Dalam bab ini, terjadi tidak perubahan dalam hidupnya? Terjadi tidak perubahan dalam hidupnya? Iya. Nun dalam ilmu gaib terjadi perubahan, sebabnya apa? Doa. Maka ini makna doa merubah takdir. Ini makna doa merubah takdir. Mari kita lihat. Kalau tadi gambaran saja, ini gambaran saja, gambaran sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kehidupan nyata seperti itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yaitu tentang Nabi Zakaria dan doa beliau untuk dapat anak, keturunan. Allah mengatakan bahwa ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Sehingga Allah perbaiki istri beliau. Istri Nabi Zakaria itu pertama mandul. Kedua, tua. Kedua-duanya dalam ilmu manusia nggak mungkin punya anak. Mandul sendiri saja, itu nggak mungkin punya anak. Karena apa? Mandul. Walau di usia subur. Betul atau tidak? Usia subur nih, tapi mandul. Bisa nggak punya anak secara ilmu manusia? Nggak mungkin punya anak, karena mandul. Oke? Sekarang yang kedua, tua. Orang tua saja, walau di usia subur dia tidak mandul, nggak bisa punya anak, karena sudah tua. Sekarang dua-duanya berkumpul pada istri Nabi Zakaria. Ia mandul, ia tua. Allah katakan, apa yang menyebabkan akhirnya istri Nabi Zakaria hamil dan Nabi Zakaria punya keturunan? Karena Nabi Zakaria berdoa kepada Allah yang dikabulkan Allah Tabaraka wa Ta'ala doa itu. Coba lihat. Ini realita nyata dalam Al-Quran yang Allah sampaikan kepada kita. Gambaran nyata bahwa Nabi Zakaria berdoa
Sehingga terjadi perubahan pada istri beliau. Yang awalnya mandul, akhirnya nggak mandul. Padahal sudah tua, tapi masih bisa punya anak. Sehingga ketika malaikat datang memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria, apa kata Nabi Zakaria? Bagaimana saya akan punya anak? Istri saya tua dan mandul. Beliau tua dan mandul. Kata malaikat, Allah berbuat apapun yang ia inginkan. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, itu adalah buah daripada doa Nabi Zakaria. Sehingga kita tahu bahwa terjadinya perubahan pada istri Nabi Zakaria karena doa Nabi Zakaria kepada Allah yang dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini makna yang benar tentang doa bisa merubah takdir. Dan jangan pakai makna yang salah. Makna yang salah itu adalah seorang apabila sudah ditakdirkan ke neraka, bisakah dia masuk surga dengan dia berdoa kepada Allah lalu berubah takdirnya ke neraka menjadi ke surga? Kalau itu nggak bisa. Kalau itu tidak bisa. Keputusan bahwa seseorang penduduk neraka dan surga final. Dan keputusan final tidak akan berubah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Qaf, "Ma yubaddalul qawlu ladayya." Di sisiku keputusan tidak akan dirubah-rubah. Di sisiku keputusan tidak akan dirubah-rubah. Wa ma ana bidhallamin lil abid. Dan aku tidak akan pernah menzolimi hamba-hamba. Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya. Sehingga tidak akan ada yang dizolimi, layaknya dia masuk surga, ternyata takdirnya neraka. Itu nggak ada. Itu tidak akan ada. Dan keputusanku tidak akan dirubah-rubah. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Maka ini hal yang salah apabila seperti itu difahami. Karena juga ada yang bertanya, Ustaz, kalau saatnya seseorang telah ada catatan takdirnya di neraka, bisakah berubah dengan jawabannya tidak. Kalau sudah ditakdirkan neraka, neraka. Tapi orang yang ditakdirkan neraka itu mustahil Allah menzoliminya. Pantasnya ke surga, ternyata Allah takdirkan ke neraka, itu mustahil. Karena Allah maha adil dan maha berilmu, dan keputusan Allah tidak pernah salah dan tidak pernah menzolimi. Ustadz, bagaimana cara menghadapi istri yang suka mengungkit kesalahan yang pernah kita lakukan? Tetapi kalau istri yang melakukan kesalahan, harus cepat kita maafkan dan kita lupakan. Jawaban saya, dulu yang memilih dia jadi istri siapa ya? Itu dia. Toh dulu yang memilih beliau jadi istri kita juga. Maka sebuah keputusan punya konsekuensi. Terimalah konsekuensi itu sekarang. Dan jangan libatkan ustaz. Toh ketika antum membuat keputusan untuk mempersuntingnya, antum yang buat keputusan. Ada apa sekarang tidak terima dengan konsekuensi keputusan sendiri? Sudah, bersabar. Semua istri manusia di permukaan bumi sekarang ini punya kekurangan. Oleh karena itu kalau dibuka pintu ngeluh, semua orang ngeluh. Antum mengeluhkan yang ini, yang lain mengeluhkan yang ini, yang lain mengeluhkan ini, yang lain mengeluhkan ini, anak akan mengeluhkan yang lain lagi. Karena semua perempuan di permukaan bumi tidak ada yang sekarang ini ya, yang Anda maksud, tidak ada yang tak punya kekurangan. Jadi kekurangan istri kita itu bukan untuk dikeluh-keluhkan, tapi untuk disabar-sabarkan. Serius loh Pak. Dan ini juga berlaku untuk istri. Ini giliran suaminya yang ngeluh ini. Lain kali istrinya yang ngeluh tuh ke Ustadz itu. Ustadz itu kasihan Pak, tempat keluhan orang.
Nggak ngapain ngeluh. Dia adalah wanita yang tidak malaikat, tidak bidadari, malaikat laki-laki, tidak bidadari, yang tidak, pasti dia punya kekurangan. Kemanapun Anda mencari wanita sekarang di permukaan bumi ini, pasti wanita itu ada kekurangan. Rasulullah SAW bersabda, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha ukhra. Seorang mukmin tak akan membenci full kepada seorang mukminah. Kalau ada akhlaknya yang tidak dia sukai, pasti ada akhlak lain yang dia suka. Hadis Rasulullah luar biasa. Sehebat apapun seorang mukminah, ada akhlaknya yang Anda tidak suka, ada akhlaknya juga yang Anda suka. Tajamkan mata kepada akhlak yang disuka, tumpulkan kepada yang tidak disukai. Ini nasihat anak kepada diri sendiri, kepada seluruh lelaki, kepada seluruh perempuan yang dia sudah menjadi suami dan istri. Sehebat apapun suami Anda punya, suami Anda itu punya kekurangan. Pasti punya juga kelebihan yang Anda suka. Tajamkan kepada kelebihannya, tumpulkan kepada kekurangannya. Jangan tajamkan kepada kekurangan, lalu tumpul kepada kelebihan. Apakah takdir baik dan buruk seseorang bisa berubah? Itu yang kita katakan tadi. Doa merubah takdir seperti yang tadi. Tapi sesuatu yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz, semua itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Si fulan berdoa akhirnya dimudahkan, si fulan berdoa akhirnya dikabulkan dan dilakukan perubahan. Itu tertulis, dan sebab terjadinya perubahan itu juga tertulis di Lauhul Mahfuz. Sebabnya adalah doa, dan perubahan itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua itu tertulis, termasuk doanya tadi dan akibat daripada doanya itu. Ya, wallahu ta'ala. Dalam menerapkan nahi mungkar, kita merasa takut untuk melakukannya. Apakah ini kurang takwa kepada Allah? Kata para ulama, ini bukan takut, tapi ini lemah. Ini bukan takut, tapi ini lemah. Beda takut dengan lemah. Takut itu adalah kalau dilakukan ada sebuah perkara besar yang akan menimpamu dari mudarat. Itu boleh takut. Mudaratnya itu di depan mata. Kalau dilakukan, seperti Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun ketika disuruh mendakwahi Fir'aun. Fir'aun jelas diktator yang luar biasa. Haus darah, suka membunuh. Bengis, tak kenal kasihan. Punya tentara-tentara yang sangat kuat, yang patuh kepada seluruh perintahnya. Semua orang takut Fir'aun. Dan sekarang Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh berdakwah kepada Fir'aun itu. Wajar kalau Nabi Musa dan Nabi Harun takut. Sehingga mereka mengeluhkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketakutan itu. Karena ketakutannya di depan mata. Bengisnya Fir'aun itu suatu hal yang secara prediksi 100% akan terwujud insya Allah. Maka kalau seperti itu keadaannya, benar itu adalah takut. Namun kalau hanya kekhawatiran kekhawatiran itu yang belum tentu akan terjadi, itu namanya kata para ulama bukan takut, tapi lemah. Kita lemah. Sehingga kita tidak berani mengucapkan kebenaran itu. Harusnya diucapkan saja dengan kata-kata yang lemah lembut. Itu yang benar. Was-was akan terjadi nanti, yang belum tentu akan terjadi. Lawan dengan kekuatan, melawan kelemahan tersebut. Ini namanya lemah, bukan takut. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh, mengikuti petunjuk, dan kemudian benar-benar mengucapkan Rabbunallah dengan segala konsekuensinya, kemudian kita istiqamah di atasnya, agar mendapatkan kenikmatan hati yang hidup di permukaan bumi, kenikmatan kehidupan yang Allah janjikan dalam surah An-Nahl, yaitu hayatan thayyibah,
wa lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan apa yang Allah janjikan dalam surah Al-Baqarah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi